Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Febriani dengan NIM 091058042308, Program Studi Administrasi Publik, kelas B semester 1. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi tentang guhul atau berlebihan. Guhul adalah sebuah konsep dalam agama Islam yang merujuk pada berlebih-lebihan atau melampaui batas dalam menyanjung atau menyembah sesuatu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara lebih spektif, guhul dapat terjadi dalam berbagai bentuk seperti mempercayai atau menyembah individu atau objek lain sebagai semacam mitos atau dewa yang memiliki kekuatan ilahi, atau melebih-lebihkan sifat atau keistimewaan individu objek tersebut hingga melewati batas yang seharusnya. Guhul ini termasuk dalam salah satu bentuk kesesatan dalam agama Islam karena tidak sesuai dengan ajaran, tauhid atau keyakinan atas keesaan Tuhan Yang Maha Esa. Khawarij, Murji'ah, dan Syiah, gulat termasuk beberapa kelompok yang dikritik karena melakukan guhul dalam pemahaman agama mereka. Dalam agama Islam, guhul dikencam karena dapat mengarah pada syirik atau melakukan perbuatan politisme yang merupakan dosa besar dalam agama Islam. Oleh karena itu, penting bagi umat Islam untuk menjauhi guhul dalam segala bentuk dan selalu mengutamakan keyakinan bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang layak disembah dan dipuja. Guhul adalah tindakan yang berlebihan atau ekstrim dalam berkeyakinan atau menghormati sesuatu atau seseorang. Penyebab guhul dapat bervariasi, tetapi beberapa faktor yang dapat mempengaruhinya antara lain: yang pertama, kurangnya pemahaman yang baik tentang agama. Orang-orang yang memiliki pemahaman yang kurang baik tentang ajaran mereka seringkali rentan terhadap guhul. Mereka mungkin menginterpretasikan ajaran agama secara salah atau berlebihan. Yang kedua, pengaruh kelompok atau individu yang ekstrim. Beberapa orang dapat terpengaruh oleh kelompok atau individu yang memiliki keyakinan yang sangat ekstrim. Mereka mungkin merasa terdorong untuk mengikuti atau mengadopsi keyakinan tersebut tanpa melakukan analisis atau pemikiran kritis. Dan yang ketiga, faktor budaya dan lingkungan. Faktor budaya dan lingkungan juga dapat memainkan peran dalam guhul. Beberapa budaya atau komunitas mungkin mendorong guhul sebagai bentuk penghormatan atau kepatuhan terhadap tradisi atau norma tertentu. 4. Faktor emosional. Beberapa orang mungkin mengalami dorongan emosional yang kuat untuk melakukan guhul. Mereka mungkin menjadi terobsesi atau terikat secara emosional. Dan yang kelima, ketidakpastian atau ketakutan. Ketidakpastian atau ketakutan tentang masa depan atau pemenuhan kebutuhan mendasar juga bisa menjadi penyebab guhul. Seseorang yang merasa tidak aman atau tidak yakin tentang masa depannya mungkin mencari perlindungan atau solusi ekstrim dalam agama atau keyakinan tertentu. Dampak negatif dari guhul dapat meliputi: 1. Kesalahpahaman agama. Guhul dapat menyebabkan kesalahpahaman tentang ajaran agama. Individu yang terlibat dalam guhul mungkin menganggap tindakan atau praktik yang tidak diizinkan oleh agama sebagai hal yang benar atau diwajibkan oleh agama. Kedua, pemborosan waktu, energi, dan sumber daya. Terlibat dari guhul seringkali memakan waktu dan energi yang berlebihan sehingga dapat mengalihkan perhatian dari tanggung jawab sehari-hari dan fokus yang seharusnya. Perilaku ekstrim. Guhul dapat mendorong individu untuk terlibat dalam tindakan atau perilaku ekstrim yang tidak diakui atau diterima dalam agama.
Hal ini dapat mencangkup kekerasan, intimidasi, fanatisme, atau tindakan ekstrem lainnya. 4. Perpecahan dalam komunitas. Google dapat menyebabkan perpecahan dalam konflik dalam komunitas agama. Perbedaan pendapat dan perselisihan dapat timbul antara individu yang terlibat dalam Google dengan mereka yang memiliki pemahaman agama yang modern atau seimbang. Dan yang kelima, perasaan inferioritas atau superioritas. Google dapat menyebabkan perasaan inferioritas atau superioritas. Individu yang terlibat dalam Google dapat merasa lebih baik atau lebih suci dari orang yang lain yang memiliki pandangan atau praktik yang sama. Menghindari dampak negatif Google, penting untuk menganut sikap moderat dan seimbang dalam melaksanakan ajaran agama, serta memahami batasan-batasan yang diterapkan dalam agama. Berikut ini adalah beberapa tips yang dapat membantu menghindari Google. Yang pertama, membatasi pengaruh negatif. Hindari bergaul atau terlibat dengan kelompok atau individu yang cenderung memperluaskan pemahaman yang ekstrim atau radikal. Pilihan lingkungan yang positif dan berdampak baik dalam memperoleh pengetahuan dan pemahaman agama. Yang kedua, berdiskusi dengan bijaksana. Dalam berdiskusi atau berdebat mengenai masalah agama, berikan pendapat dengan cara yang santun dan berdasarkan bukti serta argumen yang kuat. Hindari menggunakan ujaran, kebencian, atau mencaci maki terhadap orang lain. 3. Mempelajari agama dengan baik. Pahami dan kuasai pengetahuan agama yang benar dan seimbang. Penting untuk menghindari pemahaman yang ekstrim atau berlebihan dalam memahami ajaran agama. Jadi, kesimpulan dari materi yang saya bawakan ialah, secara lebih efektif, Google dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti mempercayai atau menyembah individu atau objek lain sebagai semacam mitos atau dewa yang memiliki kekuatan ilahi, atau melebih-lebihkan sifat atau keistimewaan individu objek tersebut, hingga melewati batas yang seharusnya. Karena itu, penting bagi umat Islam untuk menjauhi Google dalam segala bentuk dan selalu mengutamakan keyakinan Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang layak disembah dan dipuja. Google adalah tindakan yang berlebihan atau ekstrim dalam berkeyakinan atau menghormati sesuatu atau seseorang. Itulah materi tentang Google atau berlebihan yang saya bawakan. Sekian dari saya. Billahi fisabilillah, wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.